Di manakah Dajjal keluar? Di manakah Dajjal muncul? Hadis-hadis menyebutkan dua tempat. Pertama adalah Khurasan. Kemudian sebagian hadis disebutkan Asbahan, di Asbahan. Dia muncul dari daerah timur, Khurasan. Ya, dan keduanya sekarang Khurasan dan Asbahan ini lokasinya sekarang di Iran. Di mana? Di Iran. Dalam hadis Dajjal keluar dari Khurasan, kemudian sampai di Asbahan, ya. Yatba'uhu sab'una alfan min Yahud Asbahan. Maka Dajjal diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Dan sekarang di Iran banyak ya komunitas orang-orang Yahudi, dan komunitas tersebut akan ada menjelang hari kiamat. 70.000 orang akan menjadi pengikut Dajjal dari Yahudi Asbahan. Dari situlah Dajjal kemudian bertolak, mulailah kemudian dia berkeliling di atas muka bumi. Berapa lama Dajjal di atas muka bumi? Dajjal disebutkan dia atau beliau, dia ya 40 hari. Satu hari sama dengan 1 tahun. Dan ini nyata benar-benar 1 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala melambatkan gerakan matahari. Ya mudah, mau matahari terbitkan dari barat juga bisa, dilambatkan gerakannya bisa, sampai akhirnya 1 hari itu, ya 1 hari itu seperti 365 hari. Seperti 365 hari. Itu sama dengan, taruhlah kalau Hijriah berapa? 355 ya, kira-kira lah 355 hari. Terus kata Nabi SAW, wa yaumun kasyahr, 1 hari seperti sebulan, sama dengan 30 hari. Kemudian yaumun kajum'ah, 1 hari seperti sepekan, sama dengan 7 hari. Kemudian wasairu ayyamihi ka ayyamikum, sisa harinya seperti yang lainnya, berarti 37 hari. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi mengabarkan bahwasanya Dajjal akan muncul 1 hari seperti 1 tahun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kita sholat? Apakah selama 1 hari yang seperti setahun tersebut cuma 5 waktu? Kata Nabi, tidak, tapi perkirakan, artinya setiap 24 jam kita sholat 5 waktu. Setiap 24 jam kita sholat apa? 5 waktu. Bukan 180 hari, cuma siang, 180 hari malam, enggak. Tapi sekitar setiap 24 jam sholat 5 waktu. Kalau gitu total Dajjal di atas muka bumi kira-kira berapa hari? Coba tambah, 355 tambah 30, 385. Tambah 7, tambah 7 berapa? 392. Ya. Tambah 37, 4. Berapa? Hitung cepat pakai kalkulator. 400 hari lebih. 4 berapa? 29. 400 hari lebih cukup untuk berkelana di atas muka bumi. Dan Dajjal bergerak dengan cepat, kal ghaith istadbarathu rih, bergerak seperti angin yang bertiup, ya angin hujan yang ditiup oleh angin. Jadi Dajjal geraknya sangat cepat, oleh karena dia bisa mampir ke berbagai macam belahan di atas muka bumi ini. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, laisa min baladin illa sayatahu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu tempat pun kecuali akan disinggahi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Bintaro kemungkinan besar akan dihampiri Dajjal. Mekah dan Madinah yang tidak dihampiri, semua dihampiri oleh Dajjal. Kemudian Dajjal apa kerjanya? Dia berdakwah. Jadi dakwah dia berapa tahun? Ya, berdakwah sekitar 400 hari lebih. Cukup lama dengan kecepatan yang luar biasa. Apa kesaktian Dajjal? Dajjal kesaktiannya diantaranya bisa menurunkan hujan. Kalau Dajjal berkata kepada langit, wa ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka hujan turun. Kemudian Dajjal berkata kepada tanah yang tandus, wa ya ardu ambiti, wahai bumi
tumbuhkan tumbuhanmu. Ya. Tanah tandus jadi subur. Tempat orang-orang yang beriman kepada Dajjal jadi berkah. Orang-orang yang beriman kepada Dajjal jadi berkah. Disebutkan dalam hadis ya, Dajjal ketika datang kepada sekelompok orang kemudian mereka beriman, tiba-tiba mereka pulang, ternak-ternak mereka menjadi gemuk, susunya semakin lebat, tumbuhan mulai bertumbuhan. Jadi yang disinggahi Dajjal beriman, maka jadi subur, jadi makmur. Dajjal datang ke tempat sebagian orang mereka tidak beriman, maka jadi gersang. Jadi gersang, kemudian hewan-hewan jadi kurus, luar biasa. Fitnah luar biasa. Dia ngaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kemudian di antaranya mengeluarkan harta dari dalam tanah, harta dari dalam tanah. Dajjal datang kepada tanah yang rusak, kharibah, pun dia berkata, "Akhriji kunuzati," keluarkanlah hartamu. Tiba-tiba harta keluar dari tanah. Kemudian dia mengikuti Dajjal kayak asibil nahl, seperti lebah-lebah jantan yang mengekor kepada ratunya. Dimanapun Dajjal berjalan, maka harta mengikutinya. Sakti itu, sakti luar biasa. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, yaitu menghidupkan yang mati. Dajjal berkata kepada seorang Arab Badui, "Maukah kau beriman kepadaku? Aku akan hidupkan kedua orang tuamu." Maka tiba-tiba dua setan datang menjelma jadi dua orang tua Arab Badui ini. Kemudian hidup kembali. Kemudian dua orang tua ini yang merupakan jelmaan setan berkata, "Ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk." Wahai putraku, ikutlah Dajjal. Sungguhnya dia adalah Tuhan. Luar biasa. Fitnah luar biasa. Kemudian jadi jalannya secepat angin. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang tidak terpedaya dengan Dajjal. Orang sekarang Kanjeng Dimas saja banyak orang terpedaya, apalagi saktinya kayak begini. Ya. Ini bayangkan zaman itu mungkin medsos tersebar di Instagram, "Wih, Dajjal ke sana. Wih, Dajjal ramai orang heboh. Tuhan, wah semua dia bisa." Mengerikan, bayangkan. Jalannya secepat angin. Ya. Tidak usah bilang Dajjal pakai piring terbang. Ya. Seperti ada Ustaz Cocok Logi bilang Dajjal nanti naik piring terbang. Ya. Dia lihat piring terbang di mana juga saya nggak tahu. Terlalu banyak menghayal. Baik. Dia nggak butuh piring terbang, dia cepat. Ya. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, ya, dia selalu bersamanya nahran, bersamanya dua sungai. Satu sungai api, satu sungai air. Satu sungai api, satu sungai air. Sakti banget ya. Satu sungai api, satu sungai air. Ya. Dia orang-orang yang beriman kepada dia disuruh datang kepada sungai air kemudian minum. Orang-orang yang kafir kepadanya tidak beriman kepada Dajjal maka pergi ke sungai api, jajanar. Api menyala di sungai tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan kalau kau ketemu Dajjal maka pergilah ke sungai api. Ya. Kalau kau tidak mampu fal yukmit, tutuplah matamu. Kemudian doronglah kepalamu ke dalam api tersebut. Sungguhnya itu air surga. Ya, jadi mengerikan. Orang yang lihat tewas, ternyata masuk apa? Surga. Tapi yang dilihat oleh masyarakat seperti itu. Baik, ini di antara kesaktian Dajjal. Kemudian bagaimana fisik Dajjal? Dajjal disebutkan dalam sebagian riwayat tubuhnya besar. Akan tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah bikin tubuhnya ada cacatnya. Di antara cacatnya, cacat. Matanya buta satu. Tuhan kok matanya buta satu. Jadi di tengah-tengah kesaktian luar biasa, dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Dan Nabi SAW berkata dalam Sahih Al-Bukhari,
Inna rabbakum laisa bi'awar wa inna ad-dajjal a'waru al-'ainil yumna. Inna rabbakum la yakhfa 'alaikum. Sungguhnya Tuhan kalian tidak samar bagi kalian. Sungguhnya Dajjal adalah buta sebelah. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Maka ini menunjukkan Dajjal bukan Tuhan. Demikian juga pahanya menjauh. Dua pahanya saling menjauh. Menjauh. Agak menjauh pahanya ya. Kalau orang normal kan harusnya pahanya keren lurus, tapi pahanya masih agak menjauh. Rambutnya kribo. Kalau ya pilih bentuk yang bagus, kayak masa pilih kribo. Ya, makanya kemudian dulu sempat muncul Sai Baba, itu saya masih zaman SMA, sampai orang bikin buku. Saya ketakutan waktu itu. Dajjal sudah muncul di India. Rambut kribo kayak Dajjal. Emang yang semua kribo jadi Dajjal? Hanya gara-gara mirip apa? Kribonya. Itu dia bisa sedikit sulap-sulap. Dia bilang apa? Dajjal. Terus ada yang bantah, kenapa matanya belum buta? Masih proses. Saya cukup takut waktu itu. Karena ditulis buku itu ramai. Ada ustadz di Solo kalau nggak salah nulis buku tersebut. Bikin heboh. Tahu-tahu Dajjal sudah tewas. Ingat meninggal. Baik. Kemudian hitam ya. Ini ciri-ciri Dajjal. Dajjal berdakwah ke sana kemari, mengajak orang untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Sampai akhirnya pergilah dia ke kota Madinah dan dia tidak bisa masuk kota Madinah. Laisa ala anqabiha naqabun illa wa fihi malaikatun yahrusunaha. Tidaklah suatu lorong di kota Madinah mau dimasuki kecuali ada malaikat yang menghalanginya. Sehingga akhirnya Dajjal kemana? Dajjal pergi ke suatu tempat Sabkhah, yaitu di daerah Jurf. Jurf itu daerah dekat kota Madinah. Hanya beberapa kilo dari kota Madinah. Kalau kita sudah sampai ke Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam Madinah, maka sebentar lagi dapat Jurf. Di situ Dajjal bermarkas. Di situ Dajjal bermarkas. Sebagian orang mengatakan markasnya sudah disiapkan oleh Raja Fahad. Rumah di atas gunung itu istana Dajjal. Sebenarnya orang-orang kurang ajar ya. Masa menuduh Raja Fahad bikin istana buat apa? Dajjal. Ya, dia raja ya, punya jasa banyak. Bikin masjid di mana-mana, baik Al-Qur'an di mana, bikin mujamma' Al-Qur'an untuk dibagi gratis. Kemudian dituduh bikin istana buat apa? Dajjal. Subhanallah ya. Orang-orang itu kadang kalau sudah kesetuduhan ngawur-ngawur ya. Enggak tahu pasti dicatat oleh Allah ya, akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kalau kita tuduh orang bikin siapkan istana buat Dajjal ya dia kafir dong kalau begitu. Pengikut Dajjal. Dajjal belum muncul saja sudah jadi pengikutnya. Apalagi kalau sudah muncul. Tapi akhirnya Dajjal kemudian dia berada di luar kota Madinah, maka kemudian heboh. Orang-orang keluar dari kota Madinah bertemu dengan Dajjal. Orang munafik keluar bertemu dengan Dajjal. Di antaranya ibu-ibu imannya lemah. Mereka keluar menuju Dajjal. Sampai Nabi SAW sebutkan, akhirnya ada seorang takut. Kalau ibu-ibu pada bertemu Dajjal, maka dia pulang. Dia ikat istrinya. Ya. Dia ikat adik perempuannya. Dia ikat ibunya. Kenapa? Perempuan lemah. Kita bayangkan seandainya di zaman tersebut ada medsos ya. Kemudian berita-berita, akhirnya mereka ingin tahu. Padahal kata Nabi SAW, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa dengar tentang Dajjal, maka jauhilah, jangan dekati. Seorang sungguh keluar, dia merasa dia beriman, ketemu dengan Dajjal, maka dia jadi pengikut Dajjal karena syubhat yang Dajjal sampaikan kepada dia. Ngeri, fitnahnya luar biasa. Apalagi di zaman tersebut mungkin ilmu tidak tersebar. Orang tidak tahu, maka orang tidak punya barometer. Ya. Akhirnya sebagian orang mukmin mengikat apa? Ibunya diikat, istrinya diikat. Jadi kalau antum pas di zaman tersebut, antum ikat apa namanya? Adik perempuan antum. Kalau istri antum dua, pertama diikat, kedua juga diikat, jangan sampai lepas. Nanti ikut Dajjal. Ya. Intinya demikian ya. Kemudian orang-orang beriman kepada Dajjal. Sampai akhirnya muncullah ya seorang pemuda yang termasuk orang-orang soleh di zaman tersebut. Qadarullah dia bertemu dengan Dajjal. Maka dia berkata, anta Dajjal alladhi haddatsana anka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau Dajjal yang pernah dikabarkan oleh Nabi kepada kami. Dia punya ilmu tentang Dajjal. Maka Dajjal berkata kepada para pengikutnya, wahai manusia sekalian,
Saya akan membunuh orang ini dan saya akan hidupkan kembali. Maka kemudian Dajjal menyuruh anak buahnya untuk menggergaji pemuda ini. Maka digergajilah dia dari ujung rambut sampai terbelah dua. Setelah itu Dajjal menghempaskan belahan tubuhnya ini sejauh anak panah yang dihempaskan. Kelepas dua. Satu sebelah sana, sebelah sana. Kemudian Dajjal jalan di tengah-tengahnya. Begitu jalan tengah-tengahnya nyambung lagi. Bunyinya begitu kan? Begitu dia sambung lagi, kemudian Dajjal bertanya, apakah sekarang kau beriman? Saya Tuhanmu? Kata pemuda tersebut, saya tambah yakin kau Dajjal. Ya, karena kau sakti sekali, memang kau Dajjal. Akhirnya mau disembelih lagi tidak bisa, tiba-tiba Allah membuat semacam lempengan di lehernya, mau disembelih nggak bisa, akhirnya dilemparkan ke sungai api, ternyata itu isinya apa? Surga. Tapi orang yang lihat tewas. Di tengah-tengah kehebohan Dajjal muncul di zaman tersebut, maka Imam Mahdi ya menyiapkan pasukan. Kita harus berperang melawan Dajjal. Mereka tidak tinggal diam. Maka mereka kumpulkan pasukan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu fi ummati ta'ifatun 'alal haqq zahirin. Ya, kan senantiasa ada suatu kelompok yang di atas umatku yang selalu unggul. Di antaranya pasukannya Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi pas salat subuh mengumpulkan pasukan, kemudian diikomatkan, Imam Mahdi mau jadi imam, tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam turun.